Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Pramusinto. Ya, hari ini saya akan menjelaskan materi pemrograman web. Membuat aplikasi Chroot dengan kode Igniter 4. Nah, ini adalah part yang kedua ya. Part pertama silakan dicek di video sebelumnya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menambahkan data ke dalam tabel. Jadi kita akan bikin untuk tambah data barang dulu ya. Nah, kita tahapannya pertama menambahkan roots-nya untuk menampilkan form, nambah barang. Kemudian kita bikin function tambahan, nama functionnya adalah tambah di controller barang. Ya. Kemudian kita juga harus membuat file tambah view.php di folder views. Kemudian tambahkan roots untuk menyimpan data barang. Kemudian tambahkan function add pada controller barang.php. Nah, function add ini gunanya untuk menginsert ke dalam tabel ya. Terus tambahkan function save barang di barang model. Nah, di barang model ini untuk koneksi ke tabelnya. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah buat ya seperti ini, di sebelah kanan atas itu ada tombol tambah data. Nah, proses tambah ini begitu diklik, dia akan menampilkan form untuk tambah data ya. Terus nanti ketika diklik tombol simpan, dia akan menyimpan ke dalam tabel barang. Nah, roots-nya apa yang ditambahkan? Tambahkan roots ini untuk menjalankan function tambah. Jadi kalau kemarin baris 9 10-nya udah, kita tambahkan satu roots baru ya. Roots get barang / tambah. Jadi kalau ada yang mengakses URL barang / tambah, maka kita akan arahkan ke controller barang ya, di function tambah. Jadi tadi kalau diklik tombol tambah ya, tambah barang itu dia URL-nya ini. Kemudian di barang.php, di sini kita tambahkan function tambah. Jadi kemarin kita udah buat ya controller barang.php, kita tambahkan function tambah. Di function tambah dia ada titelnya, data title, tambah data barang. Kemudian dia panggil header ya, panggil tambah dan juga panggil footer dengan parameter title ini. Ya, $data. Nah, untuk form tambah datanya, tampilannya seperti ini. Tadi kalau diklik tambah barang ya, dia akan muncul form seperti ini. Ada nama barang, ada kuantitinya, kemudian ada harga belinya berapa, dan harga jualnya berapa. Dan ada satu tombol tambah data. Jadi kalau diklik tombol tambah data, dia akan masuk ke controller buat ngambil inputannya dan nyimpen ke dalam tabel barang. Nah, kita butuh view ya, tambah view. Nah, tadi kan di controller nih, kita panggil view tambah underscore view. Nah, view ini belum dibuat. Sementara kalau header sama footer, kita sudah buat di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi ini tambah view-nya. Kita bikin satu form ya. Bikin form metodenya post, action-nya ke barang /add1. Nah, jadi nanti yang handle form ini adalah URL barang /add1 dengan metodenya post. Nah, kita bikin form inputan. Sini ada nama barang, ada KTY, harga beli, harga jual. Sama satu tombol ya. Satu tombol buat tambah data. Nah, untuk nama barang, ini adalah text box dengan name-nya nama. Jadi perhatikan di bagian name-nya ya. Nama barang ini nama, KTY itu name-nya KTY, harga beli, name-nya beli, harga jual, name-nya jual. Nah, kalau nama barang teks ya kita bisa isi apa aja, tapi untuk KTY, harga beli dan harga jual, ini adalah number. Jadi kita cuma bisa mengisikan angka saja. Oke, lanjut. Tadi kita sudah bikin form buat tambah barang di baris ke-11. Nah, kita berikutnya adalah bikin form, bikin roots ya, untuk menghandle formnya. Jadi ini root post. Ya.
Kenapa post? Karena tadi formnya metodenya adalah post. Terus barang slash add 1. Nah, kenapa add 1? Karena tadi pada saat kita bikin form nih, metodenya post, ini barang slash add 1. Jadi roots-nya harus menyesuaikan. Nah, terus barang add. Jadi yang handle post ini adalah controller barang di function add. Nah, berarti di controller barang, kita harus tambahin function add ya. Karena tadi di roots-nya kita sudah kasih tahu nih, yang handle add 1 adalah controller barang, metodenya add. Nah, ini public function add ya, kita masukin di controller barang. Terus ada dollar model sama dengan new barang model. Nah, ini karena kita nanti akan koneksi ke tabel barang ya, kita butuh koneksi ke database-nya, maka kita bikin satu kelas. Ya. Dia asalnya dari barang model. Nah, ini kita udah bikin sebelumnya barang model. Terus dollar data sama dengan array. Nah, kita ambil nih. Yang bagian depan ini adalah nama field dari tabel barang. Jadi silakan disesuaikan nama fieldnya ya. Jadi sebelah kiri nama field. Yang sebelah kanan ini nama inputannya, nama text box-nya. Tadi kan di tambah view ada text box untuk input nama ya. Name-nya adalah nama. Ini buat quantity, name-nya KTY. Buat harga beli, name-nya beli. Buat harga jual, name-nya jual. Nah, tadi kalau balik lagi, itu sesuaikan dengan ininya nih. Huruf besar kecilnya harus sama. Ya. Jadi kan ada 4 inputan ya, maka di dalam sini kita juga harus nyediain 4. Jadi ini 4 field. Nah, $this request get post. Jadi $this request get post ini dipakai buat ngambil inputan. Inputan apa yang diambil? Nah, inputan dengan name-nya nama. Kalau ini inputan dengan name-nya KTY. Oke, ini kita jadiin array ya. Kita jadiin array. Kemudian $model save barang $data. Nah, dari $model ini, dari kelas $model, kita panggil function save barang. Dengan menyatakan parameternya adalah $data. Nah, jadi di barang model kita harus bikin dulu nama function save barang. Kita belum bikinin. Nanti kita bikin. Terus echo kita kasih alert JavaScript sukses tambah data barang dan dia akan pindah ke base URL barangnya. Oke, ini untuk barang.php ya. Nah, terus seperti ini sama ya. Terus kita modif juga modelnya. Jadi kita tadi pakainya kan barang model ya, karena nyimpen ke tabel barang. Nah, kita tambahkan function save barang di barang model.php. Ini save barang. Nah, public function save barang $data. Tadi $data ini parameternya ya. Isinya adalah nama field yang ada di tabel barang. Terus kita pakai builder $this data table. Ya, tabelnya apa? Ini ada di atas ya, $this table. Ini variabel globalnya. Kemudian return $builder insert data. Nah, untuk insert tabelnya ke dalam tabel, ini nih fungsinya. Kita panggil $builder, terus panggil function insert. Apa yang diinsert? Yang diinsert adalah variabel $data. Ya, $data dapatnya dari sini. Ya, tadi yang manggil ini adalah controller barang. Nah, ini contohnya, begitu diklik tombol tambah data, muncul ya nama barangnya, kita ya harga beli, harga jual, terus klik tambah data. Nah, begitu diklik, dia akan muncul nih, sukses tambah data barang. Kalau diklik OK, dia balik lagi ke halaman ini. Nah, ini udah keisi nih ya, speaker Philips. Oke, itu untuk tambah data ya. Nah, berikutnya adalah update data. Nah, kalau update data itu, kita pilih nih dari halaman utama barangnya, mana yang mau diedit. Misalkan kalau mau klik edit speaker Philips, ya klik tombol yang ini ya, edit. Nah, tahapannya adalah tambahkan roots untuk mengarahkan ke controller yang menampilkan form edit. Ya, kita ubah roots-nya dulu ya.
Terus yang kedua, tambahkan function edit di controller barang.php. Nah, function edit ini dipakai buat tampilin data yang akan diedit ke dalam form edit. Jadi tampilin dulu data awalnya seperti apa. Nah, yang ketiga, tambahkan file edit view pada app views. Nah, kita bikin view edit view. Nah, edit view ini gunanya untuk menampilkan data yang akan diedit. Jadi bentuknya dia form. Tapi beda seperti form tambah. Tadi kalau form tambah kan text box-nya kosong semua ya. Nah, kalau diedit, itu text box-nya sudah diisi dengan data semula. Nanti kita bisa ubah-ubah datanya. Terus tambahkan routes barang update untuk menyimpan perubahan data. Jadi ketika datanya diubah, terus diklik tombol simpan, nah dia akan manggil ke routes barang update. Terus di function di controller barang, kita juga tambahkan function update ya. Terus di model barang model, kita tambahkan function edit barang. Nah, edit barang ini kayak pakai builder buat update ke tabel barang. Nah, misalkan kita mau edit yang ini kan ya, edit. Nah, terus di roots-nya, kita tambahkan barang edit.2 num. Jadi kalau ada yang akses URL barang /edit, terus ada parameternya di sini ya. Nah, ini parameternya kita kasih num. Kenapa? Karena dia number. Ya, jadi parameternya bentuknya harus angka. Nggak boleh huruf ya. Oke, jadi kalau ada yang akses URL seperti ini, maka dia akan memanggil controller barang dengan function edit dan ngasih parameter $1. Jadi num-nya ini sebagai $1. Ya, karena parameternya cuma ada satu nih. Kemudian di controller barang.php kita tambahkan function edit ya untuk menampilkan form edit data. Jadi ini di barang.php ada public function edit $id. Nah, kenapa pakai $id? Karena tadi kita lihat di bagian roots-nya nih. Nah, dia barang edit ini $1 nih parameter yang ke-1 nih. Ya, tadi isinya primary key dari tabel barang ya, yang isinya pasti angka. Nah, itu kita simpan si angka itu sebagai variabel $id. Ya. Terus $model sama dengan new barang model, kita panggil barang model lagi. Kemudian di barang model itu kemarin udah ada function get barang ya. Di modelnya udah ada get barang dengan parameter ID-nya, tergantung tadi kita mau klik edit di ID yang mana. Get row. Jadi kita ngambil datanya nih. Oke. Terus dicek variabel get barang ini ada atau enggak. Bisa jadi ada orang iseng dia ID-nya diganti-ganti ya. Karena kan ID-nya bisa diubah lewat URL. Jadi sini dicek. If is set, kalau ada, maka ini. Ya. Kalau nggak ada, else, maka munculkan ID barang tidak ditemukan. Ya. Balik lagi ke URL barang. Ini kalau nggak ada ya. Kalau ada, baliknya ke sini. Kalau ada $data barang sama dengan $get barang. Jadi ngambil data barangnya ya. Simpan ke array $barang. Terus $data title sama dengan edit. Jadi buat judulnya adalah edit. $get barang. Dari sini ya get barang. Terus tanda panah nama barang. Ini adalah nama field. Jadi nanti judulnya misalkan edit. Tadi speaker Philip. Nah, sebagai judul. Oke, panggil header view, panggil edit view dengan parameter $data, dan panggil footer view. Nah, di sini ada 3 view yang belum kita buat adalah edit view. Ini dipakai buat menampilkan form edit. Oke, ya, ini tadi function lengkapnya ya di controller barang, nama fungsinya edit. Nah, ini edit data 11. Ini berarti kayak kita tuh mau ngedit yang primary key-nya 11. Ini tergantung nantinya ID-nya tadi dari bagian yang menampilkan data barang ada tombol edit kan. Nah, jadi 11 ini bakal beda-beda nih. Ini artinya kita mau ngedit primary key yang mana? Ini yang 11. Ya, berarti lihat di tabel masing-masing karena isinya bisa beda-beda.
Oke, begitu diklik ini, dia akan muncul nih nama barangnya apa nih, nama awalnya tadi kan speaker Philips ya. Kuantitinya berapa, harga beli berapa, ini ada harga jualnya ya. Terus ada tombol edit data. Ya. Nah ini edit view ya, buat bikin form edit yang kayak gini nih. Nah ini perintahnya. Form method post URL sama dengan base URL barang update. Jadi bikin formulir, metodenya post, actionnya atau yang menghandle adalah barang / update. Jadi nanti kita harus bikin routes barang / update. Terus ada form inputan ya, tadi kayak form tambah nih ada nama barang, KTY, harga beli, harga jual. Masing-masing punya name kan, nama, KTY, beli, jual. Nah yang ngebedain apa? Kalau edit itu ada atribut value. Ya. Jadi value ini supaya inputannya nggak kosong, tapi ada datanya. Nah datanya dari mana? Datanya kita ambil dari dolar barang, tanda panah nama barang. Dolar barang dapatnya dari controller ya. Ini ya, barang nih. Ini karena indeksnya barang, maka di view dipanggilnya dolar barang. Ya. Isinya dapat dari dolar get barang, dari sini ya. Jadi barang dapatnya dari situ ya, ini semua barang nih, dolar barang. Terus tanda panah nama barang. Nama barang ini adalah nama field di tabelnya. Jadi tadi kalau nama barang, nama fieldnya nama barang ya. Kalau kita Y. Kalau harga beli, harga underscore beli. Kalau harga jual, harga underscore jual. Ini nama field yang ini. Tidak harus sama dengan name. Nah, satu lagi yang paling penting kalau form edit biasanya ada atribut form yang di hidden. Jadi ada form yang di hidden, dia nggak kelihatan. Nah, input type hidden, value sama dengan dolar barang ID barang. Name ID barang. Jadi ini nggak kelihatannya di layar ya, sehingga nggak bisa diedit-edit. Nah, ini isinya adalah primary key barang yang mau diedit. Ya. Nanti kita kasih nama ID barang. Jadi supaya tahu nih, aplikasinya yang mau diedit adalah yang ID-nya ada di sini ya, ID barang. Ini berarti isinya 11 nih, value-nya 11. Oke, berikutnya kita tambahkan roots. Ya, tambahkan roots lagi. Yang ini ya, barang / update. Nih, $root post. Nah, jadi post ini biasanya dari form ya. Jadi barang / update tadi formnya itu ini kan barang / update. Jadi harus sama. Barang / update dia akan manggil controller barang dengan nama function update. Jadi kita harus bikin function update ya di controller barang. Ini function update di controller barang ya. Public function update. Dolar model sama dengan new barang model tadi karena dia butuh model ya. Terus dolar ID sama dengan dolar list request get post ID barang. Nah ini supaya kita tahu nih ID mana yang mau diedit. Nah kita ngambilnya dari mana? Kita ngambilnya dari inputan ID barang. ID barang ini tadi yang ada di hidden field. Nih, hidden field ya. Jadi kalau hidden field kan nggak muncul di layar sehingga nggak ada peluang untuk diubah-ubah. Ya kalau hidden field ya. Sehingga isinya dia bakal selalu 11. Terus dolar data sama dengan array ini sama kayak pas add tadi ya, pas simpan data baru. Ini nama fieldnya, kemudian ini masing-masing adalah nama text box yang ada di formulirnya. Ya. Terus dolar model, edit barang, dolar data, ID, dolar ID. Jadi di function edit barang di modelnya dia ada dua parameter yaitu dolar data sama dolar ID. Ya. Nah, terus munculkan sukses edit data barang. Balik lagi ke URL barang. Oke, selanjutnya kita bikin model. Di model tambahkan edit barang ya, tambahkan function edit barang dengan dua parameter yaitu dolar data, ini data barunya ya. Terus dolar ID, ini ID mana yang mau dirubah, dapat dari sini.
Nah, di edit barang, di barang modelnya ada function edit barang, dia butuh 2 parameter, $data sama $ID. Karena tadi di controllernya kita juga sebutkan dia butuh 2 parameter. Oke, kita panggil buildernya ke tabel ini, tabel barang ya. $builder where, tambahkan where ID barang $ID. Jadi kita mau ngedit yang ID barangnya adalah $ID. Terus jalankan function update nih, $builder update $data. Jadi kita mau jalanin perintah update, apa yang mau diupdate? Variabel $data. Nah, si update ini adalah function update yang sudah ada di CI ya. Isinya ya kayak update, nama tabelnya apa, terus field apa aja yang mau diubah. Jadi kalau udah pakai model kayak gini, biasanya kita nggak perlu lagi pakai perintah SQL kayak select bintang, insert into ya. Kita tinggal panggil builder yang sudah disediakan oleh CI. Ya. Nah, ini diedit ya, edit, terus nanti bakal muncul data awalnya kan. Ini parameter ID-nya 11. Terus diklik tombol simpan, dia akan diklik tombol edit data ya, setelah diubah datanya, dia akan muncul data berhasil diubah, terus balik lagi ke sini. Dan datanya udah berubah. Oke, itu untuk bagian ubah ya atau update data. Yang terakhir bagian hapus data. Ini kalau hapus data lebih simpel ya daripada edit ataupun tambah. Karena dia nggak ada formnya. Nah, jadi kalau diklik hapus di sini, dia akan menghapus data. Oke, tahapannya tambahkan roots barang / hapus. Terus tambahkan function hapus di controller barang.php. Terus tambahkan function hapus barang di barang model. Ya, biasa kalau hapus nggak ada view-nya ya. Oke, ini roots-nya kita tambahkan di baris ke-15, $roots get barang / hapus .2 num. Ya, jadi tadi kita mau ngapus yang mana nih? Ya, karena dia angka kan, maka pakai .2 num. Terus barang hapus /$1 ya. Jadi dia masuk ke controller barang, nama fungsinya hapus, parameternya adalah $1. Nah, ini function hapusnya saya pakai ini aja yang lebih jelas ya. Hapus $ID ini kan tadi parameter ya. Karena di roots-nya kita sudah tentukan ini ada parameter $1. Nah, di sini ada fungsinya hapus, parameternya kita ubah jadi $ID ya. Oke, kita panggil modelnya, terus kita panggil function get barang di model dengan parameternya $ID, get row. Terus iset ID, iset $get barang. Kalau ada isinya dia ke sini ya, kalau nggak ada dia ke bawah, munculkan hapus gagal, ID tidak ditemukan. Nah, kalau ada, jadi kalau ada datanya nih, if iset $get barang ya, kalau variabel get barang ada, maka dia akan panggil model dengan function hapus barang di parameter $ID. Terus munculkan alert JavaScript, hapus data barang sukses, balik lagi ke barang. Nah, di barang model kita bikin function hapus barang. Ya, public function hapus barang $ID. Ini $builder sama dengan $distable ya, buildernya. Terus builder delete, jadi panggil function delete buat SQL-nya. Dengan parameter ID barangnya adalah $ID. Jadi ini kayak delete from barang, where ID barang sama dengan $ID. Ya, ini kalau diklik hapus ya, muncul konfirmasi dulu nih. Apakah ingin menghapus data barang? Kalau diklik OK, nah dia bakal masuk ke dalam hapus. Jadi kalau di aplikasinya ya, kayak gini kan awalnya. Kita klik barang, terus tambah data. Saya tulis stiker ya. 5, 2 juta, 500, 3 juta. Tambah data ya.
Oke, ini masuk ke URL barang add 1, terus sukses tambah data barang. Mana? Ini ya, specker. Nah, kalau diedit, lihat diedit, perhatikan URL-nya. barang/edit 6 nih. Ini berarti saya mau ngedit yang ID-nya 6, primary key-nya 6. Ya. Nah, kalau saya klik misalkan 10, enter, nah, dia muncul alert ID barang 10 tidak ditemukan ya. Jadi ada validasinya. Cek dulu nih, ID 10 ada atau enggak. Ya. Klik OK, nah dia balik lagi ke depan. Ya, ini saya edit ya, si speaker. Tambahkan tadi speaker portable misalkan. Kuantitinya ada 4, harganya 2.550.000. Harga jualnya saya nggak ubah ya, tetap 3 juta. Oh ya, di sini ada hidden field ya. Ini kalau saya pakai plugin ya, web developer, ada form. Di sini ada display form detail. Nah, di sini sebenarnya ada nih name-nya ID barang isinya 6. Tapi nggak muncul di browser ya, karena dia tipenya hidden. Ya. Oke, saya klik edit data, saya ubah speaker portable 4. Sukses edit data barang. Oke. Tuhan, angkanya berubah ya, harganya. Nah, kalau klik hapus, konfirmasi dulu apakah ingin menghapus data barang. Kalau cancel, dia nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau saya klik OK, dia muncul hapus data barang sukses dan balik ke data barang. Oke, itu penjelasannya terkait data barang ya, tambah data, edit data, dan juga hapus data. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.